teman saya yang satu udah kena. Oke. Ya setelah begitu dia tanya-tanyain yang lain-lainnya, wah kayaknya prosesnya janggal bener. Pernyataan saat konsultasi dengan saat mau aplikasi visanya berbeda jauh. Jadi harus hati-hati mas. Kalau bisa nggak usah lah dipending, cari jalur lain lah begitu. Karena memang visa Australia ini nggak semudah itu. Susah bener. Saya aja kemarin di Jakarta banyak yang saya apply, nggak ada yang lulus, susah. Kalau sampean masih di dalam grup, coba di screenshot daftar grupnya. Saya pengen kabarnya lain yang udah belum masuk, baru mau daftar di Helikos, biar mereka nggak kena ini. Gimana kabarnya mas? Ya, kita mau sharing dikit nih. Saya baru ikut konsultasi kira-kira berapa minggu yang lalu itu. Setelah saya kumpul-kumpul sharing sama teman-teman, itu rupanya ada beberapa regulasi yang berubah. Makanya saya bingung ini. Ini ranahnya kayaknya ranah-ranah mau menipu ini ceritanya. Saya bukan mau provokator ya, tapi saya udah kumpul dari berbagai kandidat yang udah selesai Helikos, udah mau persiapan visa. Itu banyak kendala yang terjadi di mereka-mereka itu. Ngomong pertama si Ardana itu B, tiba-tiba udah berubah jadi J. Jadi mereka juga pada bingung semua. Mencoba mengacaukan bahwa lebih baik nanti lewat dia aja, gitu kan. Teman-teman, kalian bisa menyimpulkan sendiri lah ya betapa jahatnya Jamie Walla. Jamie Walla ini ketika berada di dalam grup sering sekali membuat keonaran. Bos? Jadi sejak kita mengambil keputusan mulai dari kita konsultasi terus berproses sampai kepada mengikuti Helikos, saya lihat ES ini memang sangat objektif. Pelayanan kami. Saya lagi ikut di Helikos batch 9, saya lagi proses dalam batch 9. Oke, pelayanan kami gimana? Oke. Jadi ini kan aku adalah under dari Excellency Study. Nah, selama ini aku look after teman-teman di sini, gimana penilaiannya? Objek baik, kasih solusi juga di grup kayak mengarahkan kita juga untuk lebih baik. Berikan solusi supaya bagaimana kita apply Bagi Excellency Study, bagi saya itu satu hal yang bagus bagi saya pribadi bersama teman-teman, karena ini suatu jawaban. Satu Kalian kan korban penipuan kan? Nah, benar. Kita korban penipuan, tetapi kalau dari Excellency Study ini itu tidak ada modus. Oke ya, teman-teman. Undangan itu hanya memberikan membuka kesempatan untuk granted lebih besar ketimbang Anda mengapply visa Australia tanpa. Saya pikir dia adalah agen liar, agen bodong yang tidak mempunyai lisensi. 5, 4, 3, 2, 1, action! Selamat datang kembali ke my YouTube channel. Nah, hari ini aku ada di Polda Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Hari ini aku mengadakan laporan terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Jamie Walla yang menjual namaku untuk kepentingan pribadinya, bahkan mengambil keuntungan dan juga menyebar fitnah, berita-berita bohong yang pada akhirnya banyak menimbulkan kerugian baik secara materi maupun imaterial. Nah, sebenarnya ini sudah sore video ini aku ambil. Aku baru sampai pagi tadi guys di Manado ini, dan prosesnya dari tadi siang sampai maghrib belum selesai. Tapi sebentar lagi ini sudah selesai, tinggal di print aja dokumen yang akan saya tanda tangani, dan selanjutnya akan diproses secara hukum, dan saya harap ini segera diteruskan ya, diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia, karena ini orang sangat meresahkan, menjadi perusuh di berbagai macam grup, baik grup Facebook maupun juga di grup WhatsApp. Dan ayo kita tunggu kelanjutan daripada vlog saya ini. Yang pasti dokumen saya sudah bawa, dan saya tinggal nunggu satu berkas lagi yang harus saya tanda tangani. Oke guys. Sudah selesai. Oke, ini aku tanda tangani. Oke.
Okay. Thank you. Yes. Boleh. Oke, selesai. Kamu selesai makannya? Belum? Oke. Oh, oke. Guys, akhirnya aku sudah selesai melakukan pelaporan di Polda Manado. Dan aku dijemput sama student Eliko School. Buka dong, open your eyes. Dengan Tommy. Tommy, ya. Self. Dengan Noldi. Mereka berdua guys adalah student Eliko School yang batch 6. Oke, beda ini ya, angkatan ya kalian ya. Nah, hari ini waduh, aku diajak nih sama student-studentku mampir ke wisata bahari di Manado City ya. Nah, ini teman-temanku mereka siap untuk jadi saksi untuk kasusnya Jamie Walla. Ya, kalian siap kan? Siap bantu ya. Oke, ini seperti udah rame banget. Guys, aku sekarang bersama dengan student Elikosku dari kota Manado guys. Dan kita sekarang sedang ada di salah satu restoran yang enak banget ya. Makan malamnya, lihat tuh guys. Wah, dan ini sudah hadir. Oke, ini dengan siapa? Beres Cafe. Beres, batch 9. Vicky. Batch 7. Noldi batch 9. Oh 6. Parli batch 7. Batch 7. Oke. Jeffrey batch 6. Oke, batch 6. Aduh. Oke, sekarang kita makan malam dulu guys. Ini enak banget makanannya. Jadi guys, di setiap daerah, di setiap provinsi, di manapun aku selalu ada yang namanya anak-anak studentku, Elikosku di berbagai macam kota. Ya, ini dia mereka guys. Oke, untuk kasus pelaporan saya yang tadi itu belum selesai karena masih take time untuk sampai hari Selasa saya harus datang lagi. Dan sepertinya saya harus extend di Manado ini. Dan bagaimana untuk melihat kasus selanjutnya, ikutin aja ya guys. Nanti aku nge-vlog perkembangan demi perkembangan. Halo guys. Senyumnya mana nih? Oke, aku mau dinner dulu ya guys. Guys, aku itu mau tanya ya dengan student-studentku ini. Kenapa mereka sampai saat ini belum apply visa, mau visa student maupun visa turis? Yuk kita nanya langsung dengan apa ya? Dengan gerombolan si berat. dengan bosnya, ya. Oke, sebentar, aku mau nanya. Oke guys, kita tanya pada bosnya. Kenapa ini kok sampai sekarang belum apply? Iya, jadi posisi waktu kita ikut Elikos Tadi ngomongnya santai lo, nggak begitu. Posisi Sekarang resmi banget ngomongnya. Posisi pada waktu kita ikut Elikos waktu itu lagi pandemi. Teman-teman, lagi pandemi. Jadi pada saat sementara siap, tapi tiba-tiba ternyata khusus kita yang di Elikos batch 6 ya, itu harus menghadapi dengan setelah tidak ada pandemi, kita harus urus usaha yang baru, kita harus urus anak-anak kuliahan, sehingga sebagian anggaran kita itu terpakai ke sana. Ya, terpakai ke sana. Itu yang menyebabkan kami masih ada kendala, tertunda ya. Belum tapi semangat kami untuk excellent study tetap mantap. Oke. Nah, terus nih, kalau ada yang bilang kan sekarang ini kasusnya Jamie Walla ini kan lagi update banget nih sekarang ya, menjadi perusuh di berbagai macam grup yang menjadi public enemy yang akhirnya di remove dan juga di blok di mana-mana. Oke, sengaja saya juga akan bertanya. Oke, kalau ini kan dia suka bilang, coba lihat tuh, yang grup Elikos senior belum pada buat, ya kan? Berarti kendalanya bukan karena excellency study kan? Oh iya, bukan. Iya. Oke. Iya. Oke. Kendalanya di mana? Iya. Oke. Kendalanya di kita. Bukan excellency study. Oke.
Jadi ini kan aku adalah under dari Excellency Study. Nah, selama ini aku look after teman-teman di sini gimana penilaiannya? Objektif. Ya, penilaian teman-teman, aku look after teman-teman selama ini gimana? Mulai dari Ngana. baik, kasih solusi juga di grup mengarahkan kita juga untuk lebih baik lagi. Oh, cool. Sama. Oke, sebut nama dulu dong. Niki. Tadi tuh Partner Farli ya, itu, ini Farli. Oke, Niki gimana Niki? Berikan solusi supaya bagaimana kita apply. Oke, silakan. Oke, ini dia Rafflesia Arnoldi. Ya, gimana? Ya, terima kasih. Jadi bagi Excellency Study, bagi saya itu satu hal yang bagus bagi saya pribadi bersama teman-teman, karena ini suatu Jawaban. satu Kalian kan korban penipuan kan? Nah, benar, kita korban penipuan, tetapi kalau dari Excellency Study ini itu tidak ada modus oke. penipuan. Kalau ini korban penipuan dari untuk memberangkatkan orang kerja ke luar negeri. Kalau ini korban pemerkosaan bukan? Oh, bukan. Oh, bukan. Oh, bukan. Oke, jadi pendapatmu tentang kita Excellency Study? Yang kuat suaranya kuat, di belakangku ada orang nyanyi, ketutup suaramu. Lebih mantap. Lebih mantap. Oke, demikian ini testimoni dari orang kaya dari Manado. Kalau dengan Batch 9. Batch 9, sebut nama dong. Ya, PRSKB. Peres. Oke, gimana menurutmu pelayanan kami? Saya lagi ikut di Elikos Batch 9. Saya lagi proses dalam Batch 9. Oke, pelayanan kami gimana? Mantap. Maksimal? Nah, Ibu Stefani saya maksimal, mantap. Thank you. Nah, sekarang kita ke satu-satunya wanita yang paling cantik di antara kita. Gimana? Excellency Excellent Study. Study mantap. Mantap. Jadi teman-teman semangat terus. Semangat Jangan terus. kendor. Oke. Bos? Jadi sejak kita mengambil keputusan mulai dari kita konsultasi terus berproses sampai kepada mengikuti Elikos, saya lihat ES ini memang sangat objektif, sedikit pun subjektif itu. Kita saya pernah rasa- nggak menjanjikan sesuatu yang di luar itu kemampuan dia, kami? Itu dia, tidak ada. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk ikut Elikos, ya itu sudah keputusan kita yang melihat bahwa ini sangat objektif. Oke, thank you atas testimoninya, dan saya udah lapar ngeliat ini. Lanjut dulu guys. Kalau ini Nopri lagi sibuk main gamenya. Halo teman-teman, apa kabar? Sekarang saya sedang berada di daerah Tumohon, Manado. Kehadiran saya di daerah sini tidak lain dan tidak bukan untuk meneruskan daripada laporan saya ke salah satu orang yang merugikan saya dan mencemarkan nama baik saya. Saya telah melaporkan kejadian ini di Polda Manado, Sulawesi Utara. Oke teman-teman, mungkin selama beberapa hari ini teman-teman melihat saya memasang status di grup Facebook Indo Work and Study in Aussie. Itu agak sedikit sering memasang ataupun menyebut-nyebut nama seseorang yang memang merugikan saya. Oke teman-teman, jadi mungkin biar kalian gak bingung ya, dalam beberapa hari yang lalu ya, tepatnya tanggal 13 Mei 2022, admin saya Husnul Khotimah menerima WhatsApp kiriman dari seseorang yang memakai nomor baru, dan nomor tersebut saya sudah tahu datanya karena nomor tersebut dari daerah Manado teman-teman, dan memberikan ancaman terhadap apa yang selama ini kami kerjakan dan kami lakukan, yaitu seperti mengadakan sekolah Elikos dan
membantu teman-teman untuk datang ke Australia yang keinginannya ingin bekerja melalui jalur studi. Oke teman-teman, saya akan melampirkan ya nih nanti di screen saya ini ancamannya dan tegurannya seperti apa. Oke, seperti ini teman-teman. Kalian bisa baca. Oke, nanti kalau seumpamanya waktunya agak singkat, kalian bisa mempause video ini agar bisa membaca. Oke, semoga kalian sudah membaca dan saya akan meneruskannya. Oke, mungkin untuk jelasnya saya akan membacakan teman-teman. Ya. Oke, ini adalah ya pesan yang masuk ke dalam WhatsApp ke admin saya, Husnul ya. Salam Mbak, saya pengamat grup Anda Elikos yang masih berjalan. Banyak peserta yang melapor ke saya tentang proses pengajuan visa Anda. Anda selaku asisten Pak Ardana, saya berhati-hati memanfaatkan kondisi ini. Anda dalam pantauan tim kita. Oke, saya dalam pantauan tim mereka ya. Kita atau mereka ya, itu siapa saya nggak tahu, karena sejauh ini kita melakukan hal dalam prosedur yang benar dan tidak pernah melakukan hal-hal yang sangat merugikan orang ataupun merugikan orang, tidak pernah. Oke, dia di sini udah sedikit memberikan ancaman, seakan-akan dia ini adalah aparat ataupun orang yang sangat ditakuti dan sangat disegani ya. Dan selanjutnya ya teman-teman, saya akan bacakan. Saya cari dulu posisi yang bagus. Oke. Lalu ya, ada beberapa kandidat yang mengatakan perjanjian Anda saat konsultasi dan pada saat prosesnya berbeda. Saya masih menunggu laporan dari semua peserta. Ada beberapa orang saya tergabung dalam memantau proses ini. Hati-hati ya, kalau kami temui sesuatu yang janggal, karena Anda harus mencari peserta Elikos untuk ikut bayar biaya sejumlah yang Anda cantumkan. Sedang visa, walau ada surat undangan, tidak ada jaminan bisa lolos. Hati-hati ya, saya kabarkan. Oke teman-teman, berdasarkan dari teks yang dia kirim ke admin saya, Husnul. Yang pertama ya, saya mau juga memberitahukan ke teman-teman. Orang ini bernama Jemiwala. Dia memakai nomor telepon dan kami telah melacaknya dan mendapatkan bahwa si pemilik telepon tersebut adalah Poni Muaja. Saya pikir Poni Muaja ini istri atau temannya atau rekannya, kita belum tahu ya. Nah, tetapi begini teman-teman, saya juga mau informasikan ke kalian bahwa saya tidak pernah menjanjikan sesuatu yang di luar wewenang kami. Kami dari Excellency Study itu sifatnya hanya membantu teman-teman yang ingin sekolah dan di Australia ingin mempunyai pekerjaan yang legal. Ya, untuk saat ini memang memakai visa working holiday visa ataupun dengan menggunakan student visa. Itu yang masih berlaku populer saat ini. Lalu kalau kami menjanjikan ataupun mengatakan bahwa ada janji untuk bisa granted, itu pasti tidak pernah teman-teman. Karena yang bisa menggranitkan visa itu adalah dari pihak imigrasi Australia. Lalu dokumen yang bisa digrantitkan adalah dokumen yang kuat, dokumen yang mempunyai persyaratan standar dari imigrasi Australia. Lalu dia ini mempunyai tim untuk memantau kami. Oke, Jemiwala, Anda siapa? Anda siapa untuk memantau saya? Konten YouTube saya Anda bisa lihat
Bapak Konjen, Bapak Kemendagri, bahkan ada Bapak yang telah menjadi dubes di salah satu negara ya. Beliau mantan konjen dari Sydney, Australia ya. Anda seakan-akan di sini sepertinya apa ya? Mungkin Anda ingin memanfaatkan situasi ya, ingin memanfaatkan situasi dan Anda ingin menakut-nakuti kami dan menakut-nakuti dan mengacau daripada anggota ataupun member dari grup WhatsApp kami yang telah mengikuti Elikos dan mereka ingin mengapply visa. Oke teman-teman, mungkin saya akan cerita sedikit ya kepada teman-teman. Pada beberapa saat yang lalu itu memang ada orang namanya Jamie Wala ya. Dia mengikuti sesi konsultasi berbayar dengan saya. Setelah itu sama admin saya, dia dimasukkan ke dalam grup WhatsApp untuk selanjutnya diberikan encourage oleh kami. Jadi setelah melakukan sesi konsultasi, maka tidak sampai di situ saja melalui media Zoom dan selesai. Dan kami masukkan ke dalam grup WhatsApp untuk selanjutnya kami berikan informasi dan up to date ya, tentang berita-berita Australia. Nah, Jamie Wala ini ketika berada di dalam grup sering sekali membuat keonaran sehingga banyak members dari grup kita itu marah dengan dia karena dia tidak bisa tidak mempunyai attitude ya dan manner yang baik. Akhirnya banyak anggota dari grup kami itu left grup dikarenakan ulah dia. Singkat cerita, dia pun pada akhirnya keluar dari grup, izin dengan admin saya. Nah, setelah dia keluar dari grup itu ya, Jamie Wala ini sering sekali saya lihat ya, seakan-akan membantu membela saya ketika saya memasang satu video ataupun memposting sesuatu ke dalam Facebook. Ada mungkin teman-teman yang di dalam Facebook itu mungkin tidak percaya dengan saya juga atau masih ragu dengan program-program kami. Nah, jadi dia seakan-akan membela saya. Kalau kalian mau melihat daripada isi ataupun pembelaan si Jamie Wala itu, kalian bisa masuk ke dalam grup Facebook kami yang bernama Indo Work and Study in Aussie ya, seperti ada di screen saya ini. Dia kelihatannya seperti membela saya. Tetapi teman-teman, setelah itu saya menemukan sesuatu yang janggal. Yang pertama, dari admin saya Husnul, seperti yang Anda lihat tadi di awal. Lalu saya juga menemukan sesuatu kejanggalan lagi ketika sepupu saya memberikan screenshot dari messengernya Jamie Wala ingin menghasut sepupu saya. Oke, ini teman-teman, lihat. Oke, silakan baca teman-teman. Dan kalaupun nanti waktunya singkat, saya tampilkan. Nah, ini saya bacakan saja. Sebentar, oke. Bentar akan ketahuan siapa yang benar, Mbak. Kemudian, alhamdulillah saya percaya 100% Ardana itu adalah kakak saya. Dan keponakan saya sudah berangkat ke Australia melalui beliau. Dan insya Allah anak saya akan menyusul. Oke, ini sepupu saya ya. Memang benar ponakannya ada di Australia, itu namanya Berli. Itu saya yang mengurus semuanya ya, dokumen dan sampai keberangkatannya. Nah teman-teman, dia di sini masuk ke dalam perangkap dia sendiri. Karena bicara tentang Berli itu adalah keponakan saya juga, anak dari sepupu saya. Dan bodohnya dia memang tidak tertata dengan baik ketika dia ingin menjadi seorang penipu. Memang kurang strategi yang dia gunakan. Oke, dia masuk perangkap, dia ini masuk
ke dalam messenger sepupu saya, dan pada akhirnya sepupu saya membela diri. Bahkan anak sepupu saya itu sudah menyelesaikan sekolah helikosnya ya di batch yang ke-9 ini, dan lagi persiapan bahasa Inggris lagi, dan akan berangkat mudah-mudahan ya di tahun ini. Akhirnya sepupu saya membela bahwa saya itu adalah orang yang melakukan pekerjaannya dengan benar. Oke. Sepupu saya membalas, hati-hati saja buat Anda, kakak saya itu bukan orang sembarangan, menurut dia begitu ya. Oke. Bukannya Anda yang mau menipu. Kemudian Jamiwala bilang, kalau ada bukti silakan lapor Mbak. Sekarang kami punya bukti dan kami laporkan ya. Kemudian pas sepupu saya bilang, beliau kakak saya, jadi memang saya paham betul, dan sudah terbukti keponakan saya sudah ada di Australia loh. Ya teman-teman, kalau pernah ngikutin channel YouTube saya ya, yang saya menjemput Berli ya, itu adalah ponakan kami ya. Jadi dia masuk dalam, si Jamiwala masuk dalam perangkapnya sendiri. Oke. Nah ini kemudian ada lagi banyak sekali gitu kan yang masuk ya. Nanti saya akan tampilkan juga, dan juga akan saya bacakan ya. Tiba-tiba dia ada messenger masuk juga ke saya menceritakan kasusnya yang dia terima dari Jamiwala. Ada penawaran. Estimasi pengajuan visa bisa 15 juta. Ya ini dari Jamiwala. Di luar rekening koran 60 jutaan per 3 bulan. Baik Pak, ini kata orang yang di DM ya. 15 juta berarti sampai pengajuan visa ya Pak. Sistemnya seperti apa ya Pak? Saya masih bingung katanya. Konsultasi dulu. Setelah minat ikut trainingnya, setelah training baru pengajuan visa. Begitu aja. Konsultasi aja biayanya berapa? 1,5 juta teman-teman ya. 500.000 ke konsultannya, yaitu ke saya Ardana ya. 1 juta sebentar, 1 juta ke saya bantu promosi Pak, maksudnya ke si Jamiwalanya ya, 1 juta, dan saya sebagai konsultan 500.000. Kan kita ada beberapa lagi yang bakal pentanya ke saya. Apa ini pentanya ya, dan minta bantu. Oke. Jadi guys, Jamiwala, saya nggak tahu, saya nggak ada kerjasama dengan dia. Dia mungkin cari peluang ya, dengan cara yang nggak benar. Dia mempromosikan saya gitu kan, menjual nama saya untuk mencari orang berkonsultasi, dan mau berangkat ke Australia dengan jalur student ya, untuk bekerja. Dan kemudian 1 jutanya buat dia dan 500.000 buat saya. Jadi 1.500.000. Wow. Kemudian ya kalau boleh, oh ya sorry, kita baca sama-sama ya. Ini kebaca nggak guys? Kalau nggak kebaca karena gelap ya. Ya kalau oke, besok saya daftarkan langsung ke Pak Ardana. Ada nama saya di mention di sini ya. Nih baca nggak? Ya. Saya oke. Saya pikir-pikir lupa, soalnya saya mau ambil kelas bahasa Inggris dulu. Oke, siap. Kalau sudah siap, saya kontak Bapak ya. Terima kasih Pak, sebelumnya sehat selalu. Oke, jangan sampai lama, takut nanti setelah pemilu Australia banyak perubahan kebijakan pemerintah sana. Election tanggal 21 Juni ini. Tanggal 21 ini. Ini maksudnya di bulan Mei ya. Wow, dia seakan-akan udah kayak pengamat politik Australia ya. Saya masih ada kontrak kerja Pak, dan kantor saya sekarang ini. Oh oke, dengan kantor kerja saya. Nah sekarang ada kiriman voice note teman-teman ya, dengan salah seorang student Elikos saya. Yuk dengerin. Gimana kabarnya Mas? Ya kita mau sharing dikit nih. Saya baru ikut konsultasi kira-kira berapa minggu yang lalu itu. Setelah saya kumpul-kumpul sharing sama teman-teman, itu rupanya ada beberapa deregulasi yang berubah. Makanya saya bingung ini. Ini ranahnya kayaknya ranah-ranah mau menipu ini ceritanya. Saya bukan mau provokator ya, tapi saya udah kumpul dari berbagai kandidat yang udah selesai Elikos, udah mau persiapan visa. Itu banyak kendala yang terjadi di mereka-mereka itu. Ngomong pertama si Ardana itu B, tiba-tiba udah berubah jadi J. Jadi mereka juga pada bingung semua. Ini kayaknya bahaya ini kalau terus-terus begini.
Kendalanya begini, Mas. Mereka mengiming-iming semua peserta itu dengan surat undangan itu yang diberikan setelah kita mengikuti training Elikos ya. Jadi setelah kita daftar Elikos, kita bayar 7,5 juta dengan iming-iming mendapatkan surat undangan dari sana. Nah, saat pengajuan visa itu kan, walaupun kita pakai surat undangan pun kita nggak ada jaminan, Mas, untuk dapatkan visa turis itu. Apalagi saat ini ada beberapa yang konsultasi bahwa surat undangan itu, visa student itu kemarin-kemarin perjanjian pembicaraan itu, visa student diproses setelah sampai di Australia. Nah sekarang ini aja sudah ada beberapa yang menyatakan diri bahwa visa student itu dibayar sekalian sama visa turis, begitu. Kita menjual surat undangan itu dengan dalih harus ikut training Elikos untuk dapat surat undangan. Sedangkan untuk saat pengajuan visa itu nggak ada jaminan bisa keluar walaupun ada surat undangan. Itu cuma iming-iming doang. Nah kalau ketolak harus daftar lagi, bayar lagi, ketolak bayar lagi melalui mereka. Jadi saya cuma itu aja, memberi konfirmasi aja, jangan sampai kena loh, Mas, kasihan begitu. Teman saya yang satu udah kena. Ya setelah begitu dia tanya-tanyain yang lain-lainnya, wah kayaknya prosesnya janggal bener. Pernyataan saat konsultasi dengan saat mau aplikasi visanya berbeda jauh. Jadi harus hati-hati, Mas. Kalau bisa nggak usah lah dipending, cari jalur lain lah begitu. Karena memang visa Australia ini nggak semudah itu. Susah bener. Saya aja kemarin di Jakarta banyak yang saya apply, nggak ada yang lulus, susah. Kalau sampean masih di dalam grup, coba di screenshot daftar grupnya. Saya pengen kabarnya lain yang udah belum masuk, baru mau daftar di Elikos, biar mereka nggak kena ini. Oke teman-teman, dengar tadi ya, dia melihat kecurigaan, kejanggalan, dan kami menjanjikan untuk memberikan surat undangan dan menjual surat undangan atau invitation letter itu ke orang-orang yang mengikuti Elikos. Teman-teman, sekali lagi, dalam yang namanya setiap saya memberikan konsultasi, tidak pernah saya memberikan granted 100% walaupun teman-teman itu mendapatkan surat undangan dari Elikos ataupun sekolah yang ada di Sydney, Australia ya teman-teman. Undangan itu hanya memberikan membuka kesempatan untuk granted lebih besar ketimbang Anda mengapply visa Australia tanpa undangan, dan hanya peluang yang lebih besar, bukan memberikan granted 100%. No, tidak pernah ya. Saya mempunyai grup dan saya juga pernah bertanya di dalam grup saya bahwa pernah nggak saya menjanjikan hal itu. Mereka menjawab tidak pernah ya. Mau lihat testimoninya boleh? Ini teman-teman. Oke, nanti bisa di-post kalau kalian mau bacanya ya. Nah, selanjutnya ya, dia ini katanya mengapplykan visa di Jakarta dan tidak ada yang granted. Lalu pertanyaan saya, dia ini siapa? Dia adalah agen pembuat visa atau agen konsultan pendidikan juga atau apa? Atau saya pikir dia adalah agen liar, agen bodong yang tidak mempunyai lisensi, yang mungkin ya mau menipu aja teman-teman. Memang kerjaan menipu. Kalau saya lihat postingannya dari tahun 2020, dia menjanjikan untuk memberikan pekerjaan dengan orang-orang yang ingin bekerja di Australia dari tahun 2020. Kalau orang mau kerja melalui postingan itu, melalui dia. Oke teman-teman, mau lihat teman-teman, ini teman-teman, silakan baca. Atau teman-teman bisa capture agar bisa dibaca ulang ya. Nah, di akhir, di dua voice note ini, di dua voice note terakhir, coba kita dengar ulang lagi. Teman saya yang satu udah kena. Ya setelah dia tanya-tanyain yang lain-lainnya, wah kayaknya prosesnya janggal bener. Pernyataan saat konsultasi dengan saat mau aplikasi visanya berbeda jauh. Jadi harus hati-hati, Mas. Kalau bisa nggak usah lah dipending, cari jalur lain lah begitu. Karena memang visa Australia ini nggak semudah itu. Susah bener. Saya aja kemarin di Jakarta banyak yang saya apply, nggak ada yang lulus, susah. Kalau sampean masih di dalam. Katanya ada temennya yang sudah kena. Temennya yang mana ya? Sementara dia itu masih baru banget masuk ke dalam grup kami di grup WhatsApp, dan dia pun tidak mengambil program kami. Grup ini memang diisi oleh teman-teman yang sudah mengambil sekolah Elikos teman-teman ya. Dan rata-rata mereka saat ini banyak yang sudah apply visa, baik student maupun turis visa. Dan pada saat ini dia sudah keluar grup ya, Jemiwala ini, dan bahkan dia itu sempat ya, anak-anak tuh memberikan respon di dalam grup, pada live group banyak tuh sekitar 30 orang ya, gara-gara statement dia itu. Ya dengan kata lain, kalau ada dia di dalam grup itu mungkin mereka nggak nyaman. Jadi mengusir secara halus, cuman yang bisa mengusir itu kan adalah saya. Tapi teman-teman pada akhirnya
keluar dan Jemiwala keluar sendiri dari grup ya, karena dia mendapatkan tekanan berbagai macam statement yang menyudutkan dia. Oke, lalu teman-teman ya, dia nggak bisa membuktikan ketika saya DM ke Jemiwala, mana nih orang yang katanya pernah kena tipu sama saya, yang mana? Ternyata nggak ada ya. Dan di di voice note yang terakhir, coba di screenshot. saya ulang lagi. Kalau sampai masih di dalam grup, coba di screenshot daftar grupnya. Saya pengen kabarnya lain yang udah belum masuk, baru mau daftar di Elikos, biar mereka nggak kena ini masalah ini begitu. Teman-teman, kita semua pasti ya, orang yang berpikir pasti akan tahu nih maksud dia apa. Dia minta screenshot daripada orang-orang yang ada di dalam grup ataupun members di dalam grup saya itu yang jumlahnya udah 200 lebih. Jadi dimintain sama dia screenshot, mungkin screenshot ini dimaksud itu nomor telepon orang-orang yang ada di sana, teman-teman. Jadi nanti dia akan follow up, dia akan mencoba mengacaukan bahwa lebih baik nanti lewat dia aja gitu kan. Teman-teman, kalian bisa menyimpulkan sendiri lah ya betapa jahatnya Jemiwala ini kepada saya, dan dia memakai nama saya untuk keuntungan pribadi dia dengan memfitnah saya dan mencemarkan nama baik saya. Tapi teman-teman gak usah takut, pokoknya kalian ikutin terus ya vlog saya ini. Saya masih di Manado dan saya harus menunggu sampai beberapa hari lagi, bahkan saya menunda kepulangan saya ke Sydney, Australia hanya untuk kasus ini. Tidak sedikit biaya yang saya keluarkan untuk kasus ini, tapi nggak apa-apa karena ini untuk keselamatan banyak orang, dan informasi ini pasti sangat ditunggu-tunggu dan dinanti banyak orang yang sudah menjadi korban ataupun akan menjadi korban si Jemiwala ini. Jadi teman-teman, saya akan terus menggiring kasus ini ke Polda Manado ya, Sulawesi Utara, dan nanti kita lihat bagaimana seterusnya, karena terus terang saya sudah melaporkan ini dan sudah mendapatkan surat bukti laporannya, dan ini surat bukti laporannya. Oke teman-teman, baiklah ya, nanti saya akan info terus bagaimana kelanjutan dari kisah si Jemiwala penipu dari daerah Manado ini ya. Bahkan teman-temannya yang ada dari Manado pun itu merasa malu mempunyai orang dari Manado yang melakukan tindakan penipuan seperti ini. Oke, sekian dulu ya update saya hari ini untuk Jemiwala, dan nantikan vlog selanjutnya dan berita menarik lainnya. Terima kasih sudah mampir ke Ardana Gumai TV. Salam dari Manado, sukses buat kita semua. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih teman-teman.